Cek, cek. Selamat datang peserta Creative on Workshop 2025 dengan tema Public Speaking dan kelas menulis berita dan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD. Yang saya hormati Pembina Aksara Media, Bapak Fendi Eko Fantoro, Eskom. Yang saya hormati Ketua Panitia, Saudara Rizky Dwi Afrizal, beserta jajarannya. Yang saya hormati para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk memberi materi pada pagi hari ini, dan para peserta yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara workshop pada pagi hari ini dibuka, maka perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Dewi Wardarosali, selaku pemandu acara workshop pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kali ini, yakni yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga, sambutan-sambutan, yang keempat, penyampaian materi yang pertama, yang kelima, istirahat, yang keenam, penyampaian materi yang kedua, dan yang terakhir, penutupan. Langsung saja, kita mulai ke sesi yang pertama, adalah pembukaan. Marilah kita mengucap basmalah bersama-sama, sebagai tanda membuka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri, dan kepada yang bertugas saya persilahkan. Hadirin dimohon duduk kembali, dan terima kasih saya ucapkan kepada yang bertugas. Memasuki acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Rizky Dwi Afrizal. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Karyawan SMA Negeri 1 Ponggok. Yang kami hormati para tamu undangan serta peserta yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini tanpa halangan satu hal apapun. Yang kedua, izinkan saya Rizky Dwi Abrizal Haki untuk berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini, baik dari segi panitia maupun peserta ataupun kakak-kakak alumni di depan. Dan untuk Pak Yono, terima kasih juga karena telah menghadiri. Acara ini bertujuan bagi kalian semua untuk pembekalan materi bagi masa yang akan mendatang terkait materi public speaking dan penulisan artikel dan berita. Saya harap semuanya dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir tanpa ada halangan apapun. Mungkin cukup itu saja kata pengantar dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Ponggok, Ibu Dr. Anda Wiwi Dwi Astuti MPD atau yang mewakili. Saya persilahkan. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi athabana al-khazan inna rabbana lakun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang kami hormati kakak narasumber, yang kami hormati kakak-kakak alumni dalam hal ini, insya Allah sudah kenal ya? Sudah kenal belum? Ini Mas Rizky, satunya Mas Yosua. Beliaunya sekarang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Surabaya. Luar biasa, sekali lagi di tengah kesibukannya beliaunya masih cinta terhadap SMA 1 Ponggok. Ini plus untuk kita semuanya, luar biasa. Mana plusnya ini? Kok enggak semangat iki piye? Harus semangat. Tolong kalian sudah ada contoh di depan, ikuti ya. Mas Rizky ini kalau di jurnalis itu sudah apa ya? Istilahnya berkecimpung di situ. Ya, saya ingat Mas ya, kalender terus apa majalah ya, beliaunya yang notabene sebagai apa redaksinya atau apa Mas ya, tim pimpinan atau ketuanya redaksi dari jurnalis. Alhamdulillah sakit bisa terbit gitu loh ya, ini luar biasa. Apalagi Mas Yosua. Ya, Mas Yosua juga sama. Sekali lagi terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Mas Rizky ya, sebagai pelaksana dalam hal ini, dan juga tadi pendamping ya, Mas Fendi sebagai pendamping jurnalis dan peserta jurnalis yang berbahagia. Marilah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa selalu menjaga puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan tering syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana saat ini kita senantiasa selalu diberikan rahmat, nikmat berupa nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa di ruangan multimedia. Ini merupakan pertama kali kalian mungkin dari sekian siswa yang berada di ruangan ini, dan videotronnya ini baru ya, baru. Beliaunya ibu kepala sekolah luar biasa. Mungkin SMA lain ya
jarang-jarang ada seperti ini. Ya, kita patut bersyukur beliaunya memfasilitasi kita semuanya ada seperti ini. Ini kita tidak usah pakai namanya sekarang apa dulu banner ya. Ini cukup gitu ya. Ini justru malah lebih hidup gitu ya, lebih layar. Mau nanti nobar bersama-sama monggo gitu ya. Nah, itu seperti itu. Sekali lagi ini merupakan berkah. Sholawat salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan suri teladan yang kita tunggu syafaatnya. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf Ibu Kepala Sekolah yang hari ini yang sedianya membuka kegiatan workshop jurnalis karena tadi ada kegiatan di Dinas Pendidikan sehingga beliaunya mendelegasikan ke saya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi makna kegiatan hari ini. Beliaunya menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada kakak narasumber yang bisa hadir dan juga ucapan terima kasih kepada panitia dan tadi alumni dan juga peserta. Ya, semoga kegiatan pada pagi hari ini merupakan tonggak untuk melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh kakak-kakaknya ini. Kalian tinggal melanjutkan. Biasanya melanjutkan lebih mudah dibanding dengan merintis gitu ya. Nah, ini tolong kalian harus bisa mewarnai ya, sekali lagi bisa mewarnai jurnalis sehingga nanti endingnya kalian baik di masyarakat, di kampus, di dunia kerja dan dimanapun nanti pasti ada manfaat dan gunanya. Sekarang yang jelas banyak peluang-peluang dari jurnalis ini yang bisa dimanfaatkan dan sekaligus nanti bisa bermanfaat untuk pekerjaan atau istilahnya untuk sampingan dan lain-lain. Sehingga dengan kegiatan ini beliaunya mengharapkan lakukan dan ikuti kegiatan ini dengan semangat, dengan serius ya, dari awal sampai akhir. Tolong diperhatikan, kalau kurang jelas nanti ditanyakan sedetail mungkin. Syukur-syukur nanti kalian hari ini ada produk yang harus barangkali nanti bisa kalian hasilkan gitu ya. Baik itu di penulisan maupun di peliputan dan lain-lain. Sehingga nanti kedepannya insya Allah kalau majalah itu terbitnya 1 tahun 1 kali Mas Diki ya. Itu biasanya di akhir semester di akhir tahun ajaran. Berarti nanti untuk bulan Juni harapannya itu majalah bisa terbit. Nah, terbitnya itu nanti tergantung kalian-kalian ini ya. Kalian-kalian ini sebagai yang menggali data, menggali informasi, menggali kegiatan-kegiatan itu dituangkan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk kegiatan sehingga nanti dirangkum dijadikan satu buku itu sebagai produk hasil yang nanti akan kalian lakukan. Insya Allah nanti tolong bisa ditanyakan ke narasumber, insya Allah narasumbernya luar biasa, tolong nanti ditanyakan. Kami berharap kegiatan ini betul-betul hidup ya, betul hidup. Tolong sekali lagi tanyakan sedetail mungkin ya, dikuras ilmunya yang ada gitu. Sampai nanti kalau bisa sampai habis gitu ya. Nah ini karena nanti manfaatnya luar biasa ya. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi beliaunya mohon maaf dan menyampaikan dan mewakili beliaunya dengan ini pembukaan workshop
jurnalis SMA 1 Ponggok secara resmi kami buka. Terima kasih. Dari awal sampai akhir ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Acara yang selanjutnya, acara yang kita nanti-nantikan, yang akan dipandu oleh rekan moderator saya, kepada Saudara Yosua Aryatama selaku moderator materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Beri aplaus yang meriah. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemateri Kak Ina Sabrina Faja selaku pemateri dengan tema penulisan artikel populer dan berita. Setelah lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV tentang Kak Ina. Nama Kak Ina Sabrina Faja, alamat Desa Kawadusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, nomor HP 085 731 226 086, Instagram @ina Sabrina, email innasfaja@gmail.com. Pendidikan saat ini yaitu menempuh di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Riwayat pendidikan TK Al-Hidayah Kawadusan 01, MI Al-Huda Kawadusan, MTS Ma'arif Kawadusan, MA Ma'arif Udanawu Blitar, Universitas Brawijaya. Profilnya mahasiswa pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya angkatan 2023. Beliau memiliki ketertarikan dalam bidang kepenulisan seperti novel, artikel, karya tulis ilmiah, dan sejenisnya. Selain itu juga memiliki kemampuan dalam berorganisasi, memiliki ketertarikan dalam kegiatan yang berkaitan dengan sosial, serta memiliki skill berkomunikasi yang dituangkan dalam beberapa bidang seperti menjadi Master of Ceremony, pidato, dan berpuisi. Untuk pengalaman organisasi dan kepanitiaan, OSIS MA Ma'arif Udanawu Blitar periode 2020-2021 dengan jabatan Divisi Pramuka dan Upacara sebagai anggota. Yang kedua, OSIS MA Ma'arif Udanawu Blitar periode 2021-2022 dengan jabatan Badan Pengurus Harian sebagai Sekretaris 1. Yang ketiga yaitu sebagai Jurnalistik MA Ma'arif Udanawu Blitar periode 2021-2022 dengan jabatan Ketua Redaksi. Yang keempat, pengurus harian UKM Seni Religi Universitas Brawijaya periode 2025-2026 sebagai Departemen Minat dan Bakat. Selanjutnya yaitu Expo Kampus tahun 2024 sebagai Bendahara 1, Festival Sastra Bulan Bahasa 2023 sebagai Divisi Lomba, Jambore Puisi Desa Sindo 2024 sebagai divisi acara, Pentas Budaya Brawijaya 2023 sebagai sekretaris 2, dan yang terakhir yaitu Expo Kampus tahun 2025 sebagai sekretaris 1. Untuk prestasi, yang pertama menerbitkan novel di tahun 2021 dengan judul Kamu Menjadi Harapan Semu. Yang kedua,
menerbitkan novel di tahun 2021 dengan judul Kamu Sekuat Baja. Yang ketiga, menerbitkan novel di tahun 2021 dengan judul Ungkapan Rasa Dalam Pena. Yang keempat, menerbitkan novel di tahun 2022 dengan judul Tentang Luka Milik Siapa Saja. Yang kelima, 5 karya puisi terbaik tingkat nasional tahun 2022 dalam event Hari Anak Nasional dengan judul Asmara Loka Bidadari Nirwana. Selanjutnya yaitu juara 81 puisi tingkat nasional tahun 2022 dengan judul Topeng Berlekung Sabit. Selanjutnya yaitu juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Halu Oleo. Selanjutnya yaitu Master of Ceremony pengajian Akad Kliwon Kecamatan Ponggok tahun 2022. Master of Ceremony uji publik pemilihan Ketua Himpunan Disak Sindu tahun 2024. Terakhir yaitu moderator debat terbuka pemilihan Ketua Himpunan Diksa Sindu tahun 2024. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Kak Ina Sabrina yang akan menyampaikan materi pertama. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi atau kita sharing-sharing mengenai bidang kepenulisan artikel populer maupun kepenulisan lainnya hari ini. Saya perkenalan lagi. Perkenalkan, saya Ina Sabrina Faza. Kalian bisa panggil saya Ina, gitu ya. Oke, langsung saja. Kita di sini yang pertama akan membahas mengenai artikel populer. Nah, apa sih artikel populer itu? Nah, di sini dituliskan bahwa artikel populer itu merupakan suatu karya tulis yang berisi informasi atau opini yang disampaikan dengan bahasa ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, untuk itu tujuan dari artikel populer ini yaitu memberikan informasi yang mendalam, berisi analisis, berisi bagaimana isu-isu yang terjadi di masyarakat itu dibahas dalam sebuah artikel populer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa artikel populer ini berisi tentang bagaimana kita menganalisis atau bagaimana kita melakukan penelitian terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Isu-isu ini kita bisa muat. Artikel ini berisi tentang bagaimana kita mengkritik secara tidak langsung atau memberikan saran, memberikan ajakan kepada masyarakat luas terhadap artikel yang kita buat. Nah, selanjutnya gimana sih tahapan-tahapan untuk kita membuat sebuah artikel populer itu? Nah, yang pertama ada menentukan topik ataupun tema. Nah, kalian semua kalau misal membuat sebuah karya tulis itu pasti yang pertama adalah yang ditentukan adalah topik atau tema. Nah, di sini kita bisa menentukan, misal sekarang yang tengah marak di masyarakat tuh self-diagnose. Kalian tahu nggak self-diagnose? Misal ada orang yang merasa atau menggembor-gemborkan dirinya di media sosial bahwa dia itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Aku di sini pendiam banget nih, aku orangnya gampang panik, ini aku ngalamin panic attack. Padahal itu belum didiagnosis oleh pihak psikologis. Nah, sehingga itu bisa dianggap sebagai isu self-diagnose. Nah, itu bisa kita angkat sebagai tema dalam membuat artikel populer. Nah, selanjutnya bagaimana kita membuat judul yang menarik. Nah, judul yang menarik ini biasanya kalau sepengalaman saya, itu membuat artikel populer itu yang menarik adalah dengan kalian berisi pertanyaan. Bagaimana kalian menanyakan, kayak misal self-diagnose tengah marak di masyarakat. Bagaimana tanggapan atau dampak terhadap korban yang benar-benar mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, itu dalam artikel kalian akan membahas gimana sih dampak-dampaknya terhadap orang yang benar-benar mengalami gangguan kesehatan mental, dan bagaimana fenomena ini kemudian menjadi sesuatu yang memburamkan orang yang harusnya benar-benar mendapatkan pertolongan profesional, malah dianggap sebagai alah kamu caper, alah kamu cuman ingin diperhatikan orang-orang di media sosial begitu.
Nah, selanjutnya yaitu merumuskan tujuan. Tujuan penulisan ini kalian bisa merumuskannya, maksudnya adalah ketika kalian sudah menentukan temanya saya mau membahas bagaimana self-diagnose ini menjadi sebuah isu yang memberikan dampak buruk terhadap orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, kalian merumuskan tujuannya yaitu gimana sih nanti aku mengeksekusi bagaimana dampak-dampak isu self-diagnose ini terhadap orang yang mengalami kesehatan mental. Nah, selanjutnya ada menyusun topik pembahasan. Menyusun topik pembahasan ini maksudnya adalah kalian tadi kan udah menentukan tujuan nih. Tujuannya yaitu bagaimana dampak dari self-diagnose ini terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang sebenarnya. Nah, kemudian kalian menyusun topik di awal. Kalian biasanya menyusun topik ini maksudnya mungkin kalian lebih mengenal sebagai gagasan utama. Sudah pernah mendengar ya gagasan utama? Nah, gagasan utama itu biasanya di awal atau di akhir paragraf. Nah, itu maksudnya adalah merumuskan topik. Misal paragraf pertama, biasanya dalam artikel populer, paragraf pertama ini berisi pengantar. Kenapa sih self-diagnose ini ada? Bagaimana awal mulanya self-diagnose ini? Dari siapa? Misal influencer yang ini aku cegil. Cegil ini sebenarnya orang yang dia mengklaim dirinya bahwa aku wajar nih, aku ke pacarku itu sangat cegil banget, aku selalu menjadi people pleaser ke pacarku gitu. Padahal sehingga itu bisa menjadi sebuah isu atau tindakan self diagnose. Padahal itu sebenarnya kurang baik untuk orang yang benar-benar mengidap gangguan kesehatan mental. Kemudian misal topik yang kedua yang awal kalian sudah fokus pada bagaimana isu itu awal mulanya. Kemudian topik yang kedua topik-topik yang kedua itu isinya bagaimana kalian mengeksekusi bahwa orang-orang ini di media sosial apa aja yang ada. Misal di Twitter atau di TikTok kalian bisa melihat fenomena ini ada di beberapa media sosial seperti TikTok, seperti Twitter dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, nanti topik yang ketiga kalian bisa mulai membahas tuh dampaknya ini gimana sih bisa memburamkan orang yang benar-benar mengalami gangguan kesehatan mental ini jadi tidak mendapatkan pertolongan yang tepat. Terus orang-orang yang mengalami kesehatan mental ini jadi dianggap sebagai alah kamu itu cuman caper dan sebagainya. Itu tidak baik sehingga malah kalian bisa lihat kan kasus-kasus orang yang kemudian bunuh diri itu karena dia merasa stigma dari masyarakat itu ke dia, saya itu perlu ditolong padahal, tapi mereka malah menganggap alah kamu ini cuman caper, kamu ini cuman alah apa sih, kamu ini cuman kayak ingin diperhatikan ke orang-orang luas, terus kalian padahal curhat ke teman malah temannya nggak mendengarkan dengan baik atau mengejudge, kamu ini alah kamu mah mending, aku malah lebih parah gitu, biasanya adu nasib gitu ya. Jadinya itu membuat adanya korban-korban ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Terus kemudian bagaimana kita mengembangkan sebuah topik itu menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, ini di sini topik-topik tadi kan sudah contohnya tadi yang pertama itu di pengantar ada bagaimana isu-isu kesehatan mental. Nah, kemudian kalian kembangkan bagaimana setiap paragraf, setiap gagasan utama itu berkesinambungan dalam satu paragraf. Nah, bagaimana kalian sehingga itu tidak melenceng kayak pembaca, ini maksudnya kamu ngomong apa kalau kamu misal tiba-tiba di atas kamu ngomong definisi, tiba-tiba di akhir sehingga hal ini membuat adanya WHO atau yang lainnya ini kurang memberikan penanganan yang tepat. Itu kan terlalu kayak melompat. Seharusnya di depan itu kita membahas tentang gimana isu-isu berkembang awalnya, gimana pengantar self-diagnose itu apa dan sebagainya. Kemudian baru di paragraf kedua kita membahas topik atau gagasan utama yang kedua. Kemudian yang terakhir itu mengkaji kembali hasil pengembangan artikel. Mengkaji kembali ini maksudnya review. Kalian kalau nulis apapun itu pasti dibaca lagi kan? Nggak mungkin kayak, udahlah ini pasti bagus,
kumpulin aja. Nggak mungkin kan? Pasti kalian ada baca dulu, oh ini tanda bacanya kurang, ini kalimat per kalimatnya kurang padu dan sebagainya. Dari sini sudah bisa dipahami? Next slide. Nah tadi kan ada di yang nomor 5 itu gimana kita mengembangkan topik-topik itu menjadi sebuah paragraf. Nah di sini ada gimana sih caranya biar paragraf itu bisa disebut dengan paragraf yang nyambung, paragraf yang nggak melenceng dari pembahasan atau tema yang kita tentukan di awal. Nah yang pertama ini ada kesatuan atau kohesi. Ini maksudnya kalimat demi kalimat mendukung topik utama sehingga tidak ada kalimat yang melenceng. Ini maksudnya seperti yang saya singgung di awal tadi, gimana kita menjadikan sebuah topik yang pertama, sebuah gagasan utama itu berkesinambungan dengan yang kedua. Ini maksudnya bisa lebih dijelaskan atau diperinci di yang kedua yaitu kepaduan, bagaimana kekompakan hubungan antar kalimat sehingga membentuk paragraf yang logis dan mudah dipahami. Di sini ada contoh, ini kalian bisa pahami ya, sambil dipahami, dibaca sambil dipahami. Dengan mengajarkan suatu pelajaran, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah menentukan tujuan pembelajaran. Sehingga dengan menentukan tujuan pembelajaran, kita dapat menentukan materi yang akan kita ajarkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini nyambung nggak menurut kalian? Nyambung karena kita harus menentukan tujuan pembelajaran sebelum memberikan suatu pelajaran. Sehingga kenapa kok kita menentukan tujuan pembelajaran itu perlu? Karena dengan mengetahui tujuan pembelajaran, kita dapat menentukan materi yang akan kita ajarkan. Itu kan berarti berkesinambungan, nyambung. Bukan yang kita bahas tujuan pembelajaran, terus kita nggak menjelaskan kenapa sih harus ada tujuan pembelajaran, kita tiba-tiba membahas langkah-langkah dari tujuan pembelajaran itu. Jadi ini lebih ke maksudnya adalah melompat. Jadi kita harus bertahap tapi dengan bahasa yang lebih menggunakan bahasa yang padat gitu. Yang ketiga ada kelengkapan. Nah, kelengkapan ini berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup. Ini maksudnya adalah bisa kalian pahami sebagai konjungsi. Ini maksudnya konjungsi itu sehingga. Di situ ada kata sehingga. Sehingga itu adalah konjungsi. Sehingga kalimat pertama dengan kalimat kedua itu nyambung. Ya menurut kalian kalau nggak ada sehingganya apakah nyambung? Kurang padu. Kalimat pertama dan kalimat kedua ini kurang adanya kepaduan sehingga paragraf tersebut belum bisa dikatakan sebagai paragraf yang padat dan juga mudah dipahami. Sehingga harus adanya konjungsi. Konjungsi itu bisa seperti sehingga, oleh karena itu, apa lagi? Sehingga, terus oleh karena itu, oleh sebab itu dan sebagainya. Itu kalian bisa mengecek atau mempelajarinya di KBBI, itu bisa ada. Next. Nah, di sini ada gimana ciri-ciri artikel yang baik dan juga berkualitas. Itu gimana sih, Kak? Artikel yang kita buat itu bisa dianggap sebagai artikel yang baik atau berkualitas. Ini sebenarnya banyak sekali aspeknya. Bisa apapun aspeknya, tapi minimal kalian punya 3 ini. Dalam tulisan kalian itu sudah mencakup ini dan kalian sudah menerapkan ini. Yang pertama ada kritis. Kritis ini maksudnya kalian kritis dalam menyampaikan opini dan fakta. Artikel populer ini lebih ke bagaimana kalian menyampaikan opini kalian terhadap isu-isu yang pertama, yang seperti saya contohkan tadi, isunya ada isu self diagnose. Nah di situ kalian bagaimana menyampaikan self diagnose ini bisa menyebabkan adanya dampak buruk atau berdampak pada kualitas sumber daya manusia ke depannya. Sehingga kalian memberikan tanggapan yang kritis atau hal-hal yang kritis di dalam artikel yang kalian buat. Kalau artikel berita kan kalian lebih ke benar-benar melaporkan hal yang sebenarnya. Kayak misal sekarang ada banjir di Jembatan Soekarno-Hatta sehingga membuat kemacetan lalu lintas dan sebagainya. Nah itu kan
benar-benar menyampaikan apa yang terjadi, bukan opini kalian. Karena mungkin sudah disinggung di materi sebelumnya, itu kalau artikel populer, berita itu harus fakta, tidak boleh memihak, tidak boleh individualisme gitu kan. Nah, kalau artikel populer ini boleh kita memberikan opini kita, mengajak masyarakat, memberikan kritik terhadap pemerintah pun tidak apa-apa. Jadi artikel ini berisi tapi kalian harus kritis, nggak boleh yang beropini. Saya nggak suka nih self diagnose, buruk nih, terus saya ngomong aja, beropini aja. Itu nggak bisa. Kita harus memberikan opini yang kritis berdasarkan sumber-sumber. Nah, makanya kita harus ada yang namanya research. Nah, di sini maksudnya adalah literatur. Tidak hanya beropini, namun didukung dengan sumber penelitian yang valid. Kalau kalian misal, sebelum kalian nulis, kalian tuh nggak bisa cuman mengandalkan opini pribadi kalian tanpa ada didukung dengan jurnal-jurnal atau artikel lain yang kalian baca. Misal, kalian sudah pernah baca jurnal belum? Sudah pernah? Di internet banyak kan biasanya kalau mau mencari tugas atau membuat berita atau dan sebagainya, itu kita pasti membaca jurnal. Nah, kalau sepengalaman saya, itu kalau membuat artikel, itu dosen saya itu selalu menyuruh saya untuk membaca jurnal yang membahas tentang topik yang akan saya bahas itu minimal 20 jurnal. Dengan judul, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kayak misal self-diagnose, saya mau bahas self-diagnose, tapi ini jurnalnya luas, harus gimana dampaknya terhadap orang yang mengalami, bagaimana dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia ke depannya, bagaimana dampaknya terhadap keberlangsungan media sosial yang sekarang, bagaimana influencer itu mempengaruhi adanya self-diagnose, bagaimana WHO ini menanggapi maraknya isu self-diagnose ini gitu. Jadi kita harus membaca dengan sangat banyak sehingga kita tidak hanya beropini tapi dari sumber yang kita kutip atau sumber atau pemikiran orang lain. Jurnal itu kan pemikiran orang lain. Misal saya buat jurnal tentang self-diagnose, terus kalian mau membahas tentang isu self-diagnose juga. Nah, kalian membaca jurnal saya beropini di situ. Kemudian opini saya kalian jadikan sebagai dukungan dalam menulis artikel kalian. Itu bisa disebut research. Jadi kalian nggak bisa, sebagai penulis itu tidak boleh menjadi orang yang nggak suka baca. Jadi penulis harus suka baca. Karena dengan kita banyak membaca, kita kan jadi tahu sudut pandang orang-orang lain, bagaimana gaya penulisannya, gimana dia menyampaikan opininya, menyampaikan perasaannya, gitu. Jadi yang selanjutnya itu ada paragraf kohesif. Paragraf kohesif ini maksudnya kesatuan antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya seperti yang tadi. Itu setiap paragraf berisi kalimat yang terstruktur, berbobot, dan tidak melenceng. Kalian nggak mungkin kan, kalau saya itu nggak diperbolehkan sama dosen saya untuk membaca sebuah jurnal yang ada typo. Padahal jurnal itu kan pasti diterbitkan dan menjadi sebuah acuan seorang akademisi untuk membuat sebuah karya tulis. Atau menambah wawasannya terhadap suatu hal. Nah, kalau kita membaca artikel itu kok banyak tiponya, banyak tidak sesuai dengan bahasa baku, kenapa kok ini melenceng dengan pendapat ahli dan sebagainya, kita harus mempertanyakan gimana kualitas jurnal tersebut atau tulisan tersebut. Sehingga carilah jurnal yang lain, jangan jurnal yang ini gitu. Jadi kalau kalian membuat tulisan yang melenceng dari topik, terus tulisannya kurang baik, terus tidak terstruktur, orang-orang pasti akan, ini tulisannya maksudnya gimana sih? Ini yang nulis siapa kok nggak jelas? Jadi orang-orang malah malas baca gitu. Jadi kalian harus ada minimal itu 3 ini untuk menjadikan sebuah karya tulis kalian itu bisa dianggap sebagai karya tulis yang berkualitas. Di sini bisa dipahami, teman-teman? Apa saya terlalu cepat dalam menjelaskan? Tidak. Oke, next. Nah, di sini ada perbedaan antara artikel populer dan juga berita. Nah, di sini kalian pasti juga ada pikiran,
apa sih bedanya artikel populer itu sama berita? Kan pada sama-sama kita membahas fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita kan sama-sama nulis apa yang terjadi di masyarakat gitu kan. Nah, itu ada bedanya. Nah, yang pertama itu kalau artikel populer berisi tentang isu atau permasalahan yang tengah dibincangkan dan hangat di masyarakat. Kalau berita itu berisi tentang peristiwa terkini dan bersifat sementara. Maksudnya di sini adalah sebenarnya berita juga membahas tentang isu terkini kan di masyarakat. Cuman sifatnya adalah sementara. Maksudnya sementara adalah kalian melaporkan. Di sini di hari Jumat jam 10 ada banjir di Soekarno-Hatta. Nah, menyebabkan kemacetan lalu lintas, menyebabkan depan gerbang Universitas Brawijaya menjadi macet, mahasiswa jadi susah masuk dan sebagainya. Sehingga hal itu membuat berita tersebut adalah suatu hal yang bersifat sementara karena dia melaporkan sesuatu yang terkini. Kecuali beda lagi kalau kalian membuat artikel populer tentang banjir, namun kalian memberikan kritik. Kalau ini tidak ditangani oleh pemerintah, bagaimana pemerintah terlalu sering membangun sebuah bangunan-bangunan sehingga jadi resapan tanah itu terhadap air atau terhadap ini menyebabkan adanya banjir. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam artikel populer. Nah, kemudian yang kedua, artikel populer ini lebih mengarah pada pandangan dan opini penulis yang didukung dengan beberapa sumber. Kalau berita bersifat faktual, tidak memihak dan menghindari adanya opini pribadi. Nah, kalau artikel seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, artikel populer ini berisi tentang opini pribadi, opini individual kita, tapi harus kritis, harus berdasarkan sumber-sumber yang valid dan juga tidak boleh melenceng bahasa-bahasanya. Nah, kalau berita ini benar-benar kita melaporkan kejadiannya seperti ini ya kita laporkan seperti ini, nggak boleh kita memberikan opini atau kita memihak pemerintah, memihak masyarakat dan tidak bisa. Kita harus benar-benar melaporkan apa yang terjadi. Kan di jurnalistik itu ada yang namanya kode etik. Sudah pernah dijelaskan? Nah, itu. Sebagai seorang penulis berita, kita harus menerapkan kode etik itu. Salah satunya, kita tidak boleh menjadi orang yang memihak dalam tulisan kita. Kecuali kita keluar dalam artikel populer kita atau malah lebih memerinci kita terhadap di dalam artikel ilmiah itu bisa lebih perinci. Misal dalam artikel populer kalian menuliskan satu rumusan masalah atau satu tujuannya adalah membahas mengenai dampak dari self diagnosis ini terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang sebenarnya. Tapi kalau di artikel ilmiah, kalian bisa lebih luas. Kalian bisa memberikan 3 rumusan masalah. Gimana dampaknya terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, gimana dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia ke depannya, gimana dampaknya terhadap bagaimana tanggapan WHO atau pemerintah yang menangani kesehatan itu terhadap isu ini, bagaimana gitu. Kalian bisa lebih memperluasnya di artikel ilmiah. Jadi intinya kalau kalian ingin memberikan opini, memberikan ajakan, memberikan kritik dan sebagainya, kalian bisa menuliskannya dalam artikel populer gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau artikel populer itu kalimat dalam artikel lebih naratif dan luas dalam membahas suatu isu. Kalau berita, kalimat dalam berita cenderung fokus pada fakta yang jelas dan padat. Itu sudah hampir mirip dengan yang tadi. Kalau artikel ini ada pendahuluannya terlebih dahulu, gimana definisi self-diagnose, bagaimana isu ini awalnya ada dan sebagainya. Kalau berita, dari awal kita sudah membahas mengenai apa yang sedang atau akan kita laporkan. Isu-isu yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita melaporkannya. Dari awal paragraf kita sudah pada intinya, gitu sampai paragraf terakhir. Terus yang keempat, itu artikel kebanyakan diketahui nama penulisnya karena menunjukkan pandangan individu, sedangkan berita seringkali tidak memunculkan nama penulis karena berfokus pada fakta yang disampaikan. Nah, ini maksudnya kalau kalian menemukan artikel-artikel populer membahas apapun itu, pasti kalian menemukannya ada nama terangnya. Misal dimuat dalam Kompas atau Tempo, itu ada namanya. Misal saya membuat artikel tentang self-diagnosis, itu ada nama saya. Karena saya memberikan opini, itu menjadi hak cipta yang bisa saya pertanggungjawabkan.
Misal saya memberikan opini, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap opini yang saya berikan. Kalau di berita, itu lebih ke kita kan menyampaikan informasi atau fakta. Jadi fokusnya adalah pada faktanya, bukan siapa sih penulisnya ini, siapa sih yang menyampaikan, enggak. Tapi apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan, gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Oke, next slide. Oke, di sini kan kita akan selanjutnya membahas mengenai kepenulisan yang lebih luas. Nah, di sini sebelum kita masuk ke sesi ini, teman-teman adakah yang ingin bertanya mengenai artikel populer ataupun berita di materi-materi yang sebelumnya? Dipersilahkan. Sebelum kita bahas tidak apa-apa, silahkan bertanya. Silakan kepada adik-adik semua untuk bertanya. Santai aja nggak apa-apa. Silakan angkat tangan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertanya. Jangan takut untuk bertanya ya Mbak ya, tentunya. Gak apa-apa, santai aja. Gak usah sungkan-sungkan. Silahkan. Mungkin ada yang belum paham tentang apa, gimana mengembangkan paragraf, bisa diulas kembali atau bagaimana mungkin dari adik-adik. Jangan takut bertanya. Atau ingin diulangi, ada beberapa bagian yang masih belum dipahami. Silahkan mengangkat tangannya teman-teman. Iya silakan, kan kemarin kan sudah disuruh menyiapkan satu pertanyaan. Oke, silakan menyebutkan nama dan kelas. Ya. Nama saya Radhita Afrila Hakim dari kelas 10-9. Pertanyaan saya yaitu, kalau kita menulis artikel populer, di situ kan kita menyampaikan opini kita kan Kak. Nah, kalau semisal opini kita di situ melenceng atau ditolak keras sama pembaca, apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Siapa? Nama panggilannya? April ya. Iya. Bisa langsung jawab atau? Oke, saya akan menjawab bagaimana tadi kalau opini kita itu ditolak keras gitu ya. Bagaimana kalau ternyata opini kita tuh melenceng dan ditolak keras oleh masyarakat. Itu menurut saya tidak apa-apa karena kita kan pasti dalam kita sudah menulis, kita sudah memberikan opini kita itu berdasarkan research tadi. Kita melihat dari sumber-sumber yang kita baca sebelumnya. Kita memiliki argumen yang kuat. Sehingga kalau itu ditolak oleh masyarakat juga tidak apa-apa karena kita misal berdebat, berarti kan kita juga harus menghargai perbedaan pendapat lawan bicara kita. Itu sama dengan artikel. Kalau misal artikel yang kita buat ini ditolak keras oleh masyarakat, ya bagaimana kita mempertanggungjawabkan? Maksud saya seperti ini, ajakan saya maksudnya ini, kritik saya maksudnya ini, sehingga masyarakat memberikan opini pribadi mereka yang lain itu tidak apa-apa, sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi kita atau malah kita membuat artikel lagi. Bagaimana pembahasan yang sebelumnya ini menjadikan masyarakat ini memberikan kritik, kita membuat artikel lagi. Kritik itu kita jabarkan. Kritik itu misal kalian membahas mengenai self diagnosis ini tidak baik terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental sebenarnya. Tapi orang-orang ada yang bilang, loh, lah ini tuh keren, ini tuh tren, ini tuh malah sebuah hal yang kita meromantisasikan sebuah kesehatan mental supaya kita malah lebih baik. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kita bisa membuat malah itu menjadi inspirasi kita atau memantik ide kita untuk membuat artikel baru. Bagaimana tanggapan masyarakat sehingga kamu menjabarkan tanggapan masyarakat tersebut menjadi opinimu yang baru, begitu. Bisa diterima? Baik, ada lagi atau tidak? Satu kesempatan lagi kepada adik-adik semua. Dua pertanyaan lagi, silakan. Saya nggak usah takut-takut. Seperti yang dibilang Pak Yano tadi, harus dikuras ilmunya. Ayo adik-adik. Dari tim cowok kan sudah menyiapkan satu pertanyaan kemarin. Jangan takut ya. Oke, dari sisi belakang Mas Gori ada yang tanyakan nggak Mas Gori? Gimana? Ada lagi nggak?
Ini kayaknya nggak ada Kak, atau langsung aja nanti. Oh ya, silakan Mas Bukori. Oke, baik. Sebelumnya kula mohon izin nggih, Mas Rizky Taufik, Mas Yos, alias Mbak Ina. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizil Bukhari dari kelas 12-9. Sebenarnya saya mboten tumut workshop niki. Jadi yang ingin saya tanyakan, semisal artikel populer atau berita yang sudah kita kirimkan ke pihak terkait, semisal ya Kak ya, ada problem di dalam perencanaan di mereka. Jadi ada sedikit kendala yang terhambat bagian waktu. Semisal kita udah ada deadline nih, semisal deadline-nya minggu depan harus sudah diupload, harusnya gitu. Tapi dari pihak mereka ternyata belum diupload. Terus kendala yang terterakan adalah waktu, Kak. Itu apakah dari pihak mereka bisa kita ajukan buat didiskusikan terkait itu apa enggak, Kak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Bukhari. Bukori. Ya. Iya. Itu saya juga pernah mengalaminya dalam ingin mempublikasikan sebuah jurnal. Namun saya ingin deadline-nya itu 2 bulan. Itu maksimal 2 bulan itu sudah direview. Ternyata malah melebihi. Saya tidak dilirik. Ini gimana sih? Artikel saya ini bagus atau cocok apa enggak, kok enggak ada kepastian gitu kan. Nah, itu kamu sebagai orang yang memiliki tulisan itu bisa membuat opsi dikirimkan ke pihak lain. Misalnya kalau kamu mengirimkan ke Kumparan, ternyata Kumparan belum memberikan jawaban. Terus kamu bisa memberikan opsi ke Good News from Indonesia, itu bisa juga. Atau kalau misal kalian inginnya di situ, atau kalian ditetapkannya di website tersebut, website tertentu. Jadi kalian bisa memfollow up dengan mengupload ulang. Biasanya tertimbun atau biasanya memang kalau misal ada keterangan karya akan dipublikasikan maksimal 2 minggu. Kalau lebih dari itu biasanya memang artikel kalian perlu direvisi lagi untuk bisa diterbitkan atau bisa layak untuk diterbitkan gitu. Bisa dipahami atau bisa diterima? Baik. Selanjutnya ada satu lagi, silakan yang mau bertanya. Oke. Bisa menyebutkan nama dan kelas. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salwa Dita Aulia dari kelas 11-2. Izin bertanya, tadi kan kakak menjelaskan tentang tahapan pembuatan artikel populer. Terus kita kan sebagai pemula, apa sih masalah atau problem dalam tahapan pembuatan artikel? Ya, terima kasih. Terima kasih Salwa atas pertanyaannya. Nah tadi problemnya untuk pemula ya, sebagai pengalaman saya sendiri sebagai orang yang menulis pemula juga, itu kendalanya adalah biasanya yang pertama adalah ide. Ide itu kan kalian biasanya, saya ini menulis apa sih, atau nggak percaya diri dengan ide yang akan kalian buat. Iya nggak? Relate nggak? Nah biasanya saya nggak pede nih, saya mau bahas ini. Bener apa enggak ya, atau ini tuh tujuannya udah bener apa enggak ya. Nah itu kita terkendala dalam inspirasi atau pengembangan dalam sebuah tulisan itu. Nah itu bisa dengan kalian yang tadi tetap kembali ke awal, yaitu research. Kalian harus lebih banyak literatur dari banyak sekali sudut pandang, entah itu artikel, entah itu jurnal. Kalian harus lebih banyak membaca sehingga oh yang saya tuliskan ini nggak salah kok, saya bolehlah beropini seperti ini. Terus kendala yang kedua biasanya kalau biasanya ditolak itu kebanyakan karena kurangnya adanya kesatuan terhadap topik yang dibahas atau enggak tanda baca. Itu biasanya orang-orang biasanya yang paling banyak yang saya sering temui adalah ditolak karena masalah sepele, yaitu tanda baca. Tanda bacanya seharusnya ada di awal terima kasih itu dipisah, dia digabung. Terus misal nama kota yang harusnya ada huruf besarnya dia kecil. Itu biasanya kalau website besar seperti Tempo itu langsung ditolak. Jadi itu permasalahan dari penulis pemula. Saya dulu juga pernah merasakan itu ditolak berkali-kali. Itu karena saya
karena saya belajar otodidak, yang awalnya pas zaman SMA itu saya belajarnya otodidak, sehingga saya, ini saya nggak tahu ini itu benar apa salah, udah benar apa belum, ini penulisannya udah benar apa belum, topik yang saya bahas ini nyambung atau enggak, itu permasalahannya. Jadi kalian bisa dengan mempelajari bagaimana kepenulisan itu yang benar, dengan membaca banyak sekali tulisan orang yang profesional, itu kita bisa ini penulisannya begini, kalau tanda baca itu seperti ini, pengantarnya itu harusnya dengan kalimat yang seperti ini gitu. Bisa dipahami, Salwa? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Salwa. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, kami persilahkan. Oke, selanjutnya ini sedikit keluar dari materi artikel populer. Ini lebih ke penulisan apapun. Bisa novel, bisa puisi, bisa cerpen, bisa sajak, dan sebagainya. Ini gimana sih kita memanfaatkan waktu menulis? Biasanya kan yang paling terkendala itu kalian bingung inspirasinya dari mana, kalian buntu idenya. Itu saya sering sekali mengalami, sampai 2 bulan itu pernah. Jadi saya sebenarnya tipsnya ada banyak, cuman kalau kalian memilih salah satu aja dari ini mungkin bisa menolong ya, bisa menjadi saya bisa ngelakuin ini nih kayaknya biar saya lebih produktif dalam menulis. Itu yang pertama, menjadwalkan waktu untuk memperbanyak literatur. Jadi kalau ada, misal kalian kan sekarang zaman-zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Jadi apapun yang kalian lakukan itu 24 jam itu kalian bisa melakukan 20 jam untuk memegang HP biasanya. Ya, apalagi orang-orang yang suka begadang. Itu sampai jam 1 pagi itu masih pegang gadget, itu 24 jam lebih ya berarti pegang gadget itu. Nah, jadi kita bisa dengan memperbanyak literatur. Misal kita scroll TikTok gitu ya. Di situ kan ada, misal ada yang viral nih. Itu kan biasanya kalau pembawa berita atau akun TikTok yang punya berita, misal radar, biasanya kan ada captionnya. Nah itu kalian membaca caption itu aja, dengan kalian memahami, begini, cara menyampaikan menyampaikan masalah atau topik-topiknya itu seperti ini. Jadi kalian itu sudah menjadi sebuah cara kalian memanfaatkan waktu untuk memperbanyak literatur. Atau enggak kalian misal lagi nyore, biasanya kan kalau capek itu biasanya di rumah itu atau di rooftop atau di mana lihat senja gitu. Kalian bisa sambil baca-baca apapun. Literatur tuh harus kalian baca berita terus, baca jurnal terus nggak harus. Kalian bisa baca novel. Di sini kan pasti kebanyakan suka baca novel ya. Baca novel, baca AU, baca Wattpad dan sebagainya, itu pasti sangat banyak hanya Gen Z ini. Nah itu sehingga itu bisa menjadi literatur. Kalian bisa penulis ini, misal penulis siapa Lulu HF, ini gaya penulisannya seperti ini, penulis Alvin Syahrir ini gimana gaya penulisannya dan sebagainya. Terus cara mereka mengembangkan konfliknya gimana, misal penulis Terelie itu kebanyakan isi bukunya itu sedikit menyinggung tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah. Nah itu kita bisa tahu, bagaimana cara dia mengembangkan konflik-konflik yang terjadi menjadi kiasan, menjadi tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah novel. Jadi dengan kalian membaca apapun literatur itu, kalian bisa memantik ide kalian. Oh iya aku pengen deh buat cerita yang seperti ini dengan caraku sendiri gitu. Jadi itu bisa menjadi opsi yang pertama, menjadwalkan waktu. Jangan cuma main HP untuk joget-joget TikTok, nonton Pargoy dan sebagainya. Kalian bisa lebih sambil baca AU, itu bagus sekali sekarang. Kan banyak sih penulis sekarang karena adanya krisis ISBN, sehingga penulis-penulis AU itu tertolong dengan membuat cerita atau ide-idenya dalam sebuah karya tulis yang dimuat dalam Twitter gitu ya. Nah yang kedua, memiliki buku catatan yang menarik untuk mencatat inspirasi sesedikit apapun. Di sini adakah yang masih nulis diary? Ada? Ada yang masih nulis diary? Atau curhat di buku, curhat di note HP gitu? Masih ada? Nah itu bisa. Atau kalian punya buku yang estetik gitu, biasanya buat semangat itu saya punya buku yang
seukuran buku tulis seperti ini, itu saya buat seestetik mungkin sehingga saya semangat untuk membawanya kemana-mana. Tapi hari ini saya nggak bawa ya. Itu saya bisa menjadikannya apapun. Misal saya jalan, tiba-tiba saya jalan-jalan, lihat ini, oh ini ada pemandangan yang bagus banget. Ini bisa saya tulis nih jadi tulisan. Saya tulis aja. Saya menemukan pemandangan yang indah dengan senja dan sebagainya, bla bla bla. Kalian tulis saja sesingkat apapun, itu bisa menjadi stok. Kalau misal kalian mau nulis apapun, oh kalian buka-buka bukunya, oh ya saya dulu pernah nulis ini, saya kembangkan aja lah kalimat ini menjadi sebuah tulisan, apapun itu, menjadi puisi, menjadi novel dan sebagainya. Kalau misal kalian jalan-jalan tiba-tiba ada fenomena seperti orang-orang yang teriak-teriak di jalan, misal om telolet om, itu kalian bisa tuh, oh ini inspirasi nih, bisa jadikan artikel gimana fenomena representasi orang yang memanggil om telolet om terhadap lalu lintas gitu, pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas gitu. Kalian bisa menjadikan inspirasi. Kalau nggak sekarang, belum ada ide nih, kalian tulis aja di buku catatan, di note atau apapun, itu bisa jadi stok. Nanti saya pengen nulis, buka-buka buku, oh saya ada stok nih, ada kalimat yang bisa saya jadikan sebuah tulisan gitu. Jadi ini bisa jadi alternatif kalau kalian masih suka nulis, diary dan sebagainya, curhat di buku, curhat di apa yang membuat kalian lega, itu bisa kalian baca-baca lagi, oh perasaan saya lagi gini dulu, oh saya tulis aja jadi sebuah puisi, jadi sebuah cerpen dan sebagainya, itu bisa. Terus yang ketiga, menjadikan aktivitas menulis sebagai healing, bukan beban yang memberatkan. Ini biasanya karena kalian belum terlalu pengen di bidang kepenulisan, tapi kalian udah dituntut untuk kamu harus nulis segini dalam waktu 1 minggu gitu, nulis artikel dalam waktu 1 minggu, sehingga ini kan bisa menjadi sebuah beban buat kalian. Jadikan aja ini healing, nulis itu healing gitu aja. Kayak misal cari inspirasi di depan rumahnya kebetulan ngadep barat gitu, barat kan ada senja tuh duduk bawa kopi, kalian lihat-lihat senja tuh ada, oh iya senja tuh bikin saya tenang, bikin saya healing. Terus sambil bawa buku catatan atau bawa laptop untuk nulis itu. Jadi itu sebagai healing kalian menulis. Atau enggak kalian curhat di buku diary, itu juga sebagai healing kalian. Iya kan, kalau kalian, saya bingung nih mau curhat ke siapa, teman saya nggak ada yang bisa jadi pendengar yang baik, teman saya malah menghakimi saya tulis aja di buku gitu. Biasanya gitu kan, kalau curhat di buku atau di note atau di second account, biasanya kita nulis spam tuh, saya sebel sama dia gitu. Dan itu healing kan, kalian lebih lega. Kalian nulis itu lebih lega. Oh, sudah saya tulis, udah saya lampiaskan emosi saya, misu-misu saya. Sudah, sehingga sudah lebih lega. Itu jadikan itu aja healing. Jadi menulis apapun itu jangan dijadikan sebagai beban. Kalau misal ada deadline, ya udah cari inspirasi yang bisa membuat kalian lebih baik. Misal inspirasi ya tadi, kalau cowok-cowok suka minum kopi, ya minum kopi sambil terus nulis, itu kan lebih rileks, lebih menjadi healing, bukan sebagai beban. Ini gimana sih Rizky ini ngasih deadline segini, kenapa 1 minggu nggak harus selesai, padahal ini saya ditolak terus gitu. Kan itu jadi beban, sehingga kalian bisa rilekskan dengan hal-hal lain seperti minum kopi, jalan-jalan sambil bawa tulisan kalian dan sebagainya, itu bisa gitu. Terus yang keempat, mengabadikan segala objek sebagai inspirasi. Nah ini kalian kan di bidang jurnalistik ini kan tidak jauh yang namanya memotret, ya kan? Jadi mengabadikan segala objek menjadi sebuah inspirasi itu, misal kalian ingin nulis apa gitu, tapi bingung, kalian misal ada bagus, estetik, biasanya kan kalau makan di kafe itu ada makanan yang bagus, makanannya estetik, platingnya bagus, ada minumnya coffee latte yang dengan apa itu latte-nya yang bentuk-bentuk itu apa namanya? Itulah pokoknya, itu kan estetik, biasanya kan di foto masukin medsos gitu. Itu kalian suatu hari kalau kalian pengen nulis, kalian bisa buka-buka galeri lagi, oh ini ada foto bagus nih, dulu saya ini pas pergi sama HTS saya gitu, terus saya ternyata diputusi HTS nggak bisa putus ya, maksudnya saya kayaknya ini temenan aja, tiba-tiba saya diajak temenan aja, nggak HTS-an gitu.
itu bisa, oh ya ini saya sakit hati banget, saya nggak bisa nyebut dia mantan, karena dia HTS, mantan HTS ada? Nggak ada kan? Jadi kalian jadikan tulisan, kita jadikan tulisan itu, tulisannya jadi sebuah puisi apapun, jadi nggak harus kalian di tempat kalian membuat tuh nggak harus, kalian bisa mengabadikan suatu hal, mengabadikan dengan memotret. Menulis itu juga mengabadikan, kalian mengabadikan pertemuan dengan seseorang dengan tulisan, mengabadikan suatu pertemuan dengan memotret, misal kalian dibonceng first date, gitu kalian foto tuh punggungnya, biasanya gitu kan, foto punggungnya, saya first date, saya abadikan dalam, saya buka galeri ini, gimana first date saya bikin puisi judulnya first date. Kamu adalah orang lada gitu. Bisa itu jadi inspirasi, nggak harus pas dibonceng kalian bikin puisi, nggak harus. Bisa kalian buka nanti di rumah besoknya atau kapan pas ternyata udah first date-nya gagal, kalian buka buat nulis puisi, bisa itu jadi inspirasi. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Next slide. Nah ini contohnya, saya ini ada gambar kertas, ini saya di kelas pas saya UTS, itu saya disuruh salah satunya buat puisi. Sekali duduk, itu saya bikin puisi, apa ini puisinya? Dalam waktu 60 menit dengan beberapa soal, saya bingung, mana kelasnya itu AC-nya mati, panas-panas saya lapar, saya keinget, judulnya terus saya potret lah ini. Kemudian suatu hari saya pengen membuat sebuah puisi karena kebetulan dosen saya nyuruh saya buat puisi. Terus saya bikin judulnya Dinamika Perut. Ini teman saya pas saya presentasi di depan ketawa sih ya. Ini bunyinya Dinamika Perut. Kemeja putih di ujung ruang menyita pandang. Puluhan orang sibuk mengeja diksi. Cahaya tajam menyorot ujung bola mata. Hembusan angin buatan tak terasa siang ini. Ayam katsu kantin seberang sudah terbayang. Ina 2024. Nah ini sedikit, kalian ngerasa lucu nggak ini? Lucu lah ya. Saya ini menginspirasikan, saya ini panas, saya bingung, saya pusing bikin puisi nggak jadi-jadi. Saya dikejar sama waktu, saya foto aja ini, terus saya wakilkan terhadap baris keempat. Hembusan angin buatan tak terasa siang ini, maksudnya adalah AC-nya mati. Pas siang-siang panas. Terus saya lapar, saya kebayang di depan fakultas saya itu ada fakultas FISIP yang ayam katsunya enak banget. Jadi saya ayam katsu kantin seberang sudah terbayang. Saya lapar, saya bayangin, oh di depan sana ada ayam, saya harus bikin puisi, panas lagi. Ya udah bikin Dinamika Perut. Antara saya harus nahan lapar saya untuk ngerjain atau saya kabur aja buat makan ayam katsu gitu. Jadi dan kebetulan sama dosen saya ini di-approve menjadi salah satu puisi yang dimasukkan ke dalam antologinya beliau gitu. Terus next slide. Ini juga ada saya memotret sebuah hujan. Ini saya neduh hujan. Ini nggak jadi sebuah puisi tapi jadi cerpen 3 paragraf namanya. Jadi nggak cerpen yang banyak, tapi ini cuma 3 paragraf yang mewakili seluruh apa yang ingin saya katakan. Ini pada saat ini perasaan saya adalah, sebelum saya bacakan itu ya, perasaan saya di sini adalah saya lagi sendirian, nggak bawa motor ke kampus, kehujanan. Terus saya neduh tapi gimana ya, neduh atau nekat aja gitu, kos saya udah deket gitu. Terus di situ tiba-tiba ternyata di depan saya ada orang yang berhenti pacaran makein helm pacarnya sambil makein jas hujan. Samping saya ada sama pacarnya payungan berdua. Ada sama pacarnya pakai jaket, jalan romantis banget gak sih? Terus saya sendirian di situ. Saya sendirian, apa sih ini kok sendirian kehujanan lagi? Kasihan banget, sore-sore langitnya udah mendung, gak ada tanda-tanda mau ada terang gitu, kayaknya sampai malam ini hujan. Kalau saya tunggu di sini, saya kayaknya nggak bisa pulang. Sehingga saya potret aja, kemudian terus malamnya saya kepikiran untuk membuat sebuah cerpen. Maunya sih sebenarnya puisi, cuman jadinya malah cerpen 3 paragraf. Nah ini judulnya Kehujanan. Nah ini saya bacakan ya. Daun yang di tepi sana tengah melambai-lambai penuh syukur. Sebab hujan tengah memberinya bekal untuk tetap bernafas.
Jajaran kursi yang memadati sepanjang jalan veteran tak ramai seperti biasa. Simpang siur pasangan kekasih tengah membentangkan jaket kain seadanya untuk saling melindungi, sebagian juga saling memeluk erat di atas kendaraan untuk menciptakan hangat. Di ujung jalan penghubung gerbang dengan trotoar ada ia. Berjalan seorang diri tanpa jaket kain yang melindungi ataupun peluk erat untuk memberikan hangat, hanya sendirian. Langkah bergegas menembus gemercik hujan, langit terus petang, matahari terbenam tak diberi kesempatan untuk memacarkan, dan bintang di balik awan hanya terdiam menyaksikan ia yang sendirian. Nah di sini sudah mewakili gimana perasaan saya ini, miris banget gak sih? Udah sendirian, kehujanan, ngelihat orang yang pelukan di motor, anget. Lah saya sendirian dingin, gimana ini? Jadi ini bisa jadi inspirasi, bukan saya pas kehujanan saya nulis, enggak. Saya abadikan saja sebagai jurnalis, kalian punya kesempatan untuk belajar memotret. Gimana belajar memotret yang estetik dengan maaf ya teman-teman. Jadi saya mengabadikan saja dalam sebuah foto, kemudian saya buka suatu hari, oh ini saya pernah mengalami seperti ini, saya pernah kehujanan di sini dengan kondisi yang semiris itu, sehingga saya membuat tulisan gitu. Kalian juga bisa mengabadikan langsung sebuah pertemuan menjadi sebuah tulisan, itu juga bisa. Kalian misal habis bertemu dengan kalian LDRan, kalian ketemunya bisa ketemu di stasiun, karena dia transit doang, jadi kalian bisa temuinya cuma di stasiun. Jadi udah itu pertemuan kalian abadikan, pertemuan singkat itu menjadi sebuah tulisan, jadi puisi, jadi cerpen, jadi novel dan sebagainya, itu bisa gitu. Bisa dipahami teman-teman? Ini enggak, sebelum waktunya sudah mepet, kita langsung praktek aja gimana? Oke, bisa langsung praktek? Ya bisa. Boleh. Oke. Ya bisa jelaskan teknisnya. Karena waktunya sudah mepet, jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan tentang penulisan apapun, penulisan novel, ingin bikin puisi, ingin bikin apapun, kalian bisa hubungi saya, nggak apa-apa. Tadi apakah ada yang nyatet nomor saya? Atau bisa minta Mas Rizky di belakang itu punya juga. Atau kalian kalau malu chat saya, bisa sampaikan kepada Mas Rizky untuk memberikan pertanyaannya ya teman-teman. Nggak usah malu, anggap saja kita seumuran gitu. Saya masih kelas 10 ya, anggap saja. Jadi teman P gitu, Kak saya tanya, saya punya foto ini, saya harus ngapain gitu. Nggak apa-apa, kalian tanya. Jadi langsung saja kita praktek. Itu di sini kan kalian mau individu atau kelompok? Ya udah, kelompok bisa 3-4 orang. Itu membuat seperti tadi, seperti membuat kalian di 4 orang ini, misal satu kelompok, kalian buka galeri HP kalian masing-masing untuk apa sih foto terbaik yang bisa kalian jadikan sebuah karya tulis gitu ya. Bisa dipahami? Ya, nanti silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, silakan. Apa dah? Yang tanyakan? Mohon maaf Kak, itu fotonya terserah kan? Iya, terserah foto pas misal kalian salah satunya ada yang pakai aku aja, kayaknya berempat relate lagi baru diputusin, jadi pakai salah satu fotoku aja buat puisi tentang patah hati dan sebagainya, itu bisa gitu ya. Oke, untuk waktunya berapa menit Kak? Kita kasih waktu berapa? Oke, kita akan beri waktu selama 25 menit. Untuk teman-teman bisa silakan untuk membuat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mungkin nanti selama pembuatan ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan. Iya, nanti kalau misal kesulitan bisa panggil saya untuk bantu ke meja kalian, nggak apa-apa.
Bikinnya satu. Iya, Pak. Bikinnya satu lah. Satu tapi yang itu semuanya. Dari kakak-kakak aksara bisa mendampingi adik-adiknya. Cek. Cik cik. Eh, ini saya jelaskan ya. Ini kalian membuat salah satu. Kalian mau bikin puisi atau cerpen. Cerpennya kalau bisa 3 paragraf saja seperti tadi. Itu nggak apa-apa. Kalian dengan alur sepadat mungkin. Itu 3 paragraf aja nggak apa-apa. Kalau kalian lebih menguasainya di puisi, buat puisi nggak apa-apa. Nanti kalau kesulitan, boleh panggil saya untuk ke meja kalian.
Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, setelah ini akan ada presentasi dari hasil kalian yang nanti akan dipilih acak oleh Kak Ina langsung. Atau mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi. Gimana Kak Ina? Inanya kita. Dikasih kesempatan mengajukan diri dulu. Siapa yang nggak apa-apa, nggak ada yang jelek. Ayo. Ayo, siapa yang berani mau mempresentasikan hasil karyanya? Kayaknya malu-malu Kak Ina. Langsung aja ya, Kak Ina tunjuk. Langsung ditunjuk aja ya. Ini nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Maksudnya maaf. Salah dong, salah mohon maaf. Nggak ada yang jelek, semuanya bagus karena kalau membuat karya tulis ini kan adalah sastra. Sastra itu nggak ada yang jelek, seni itu nggak ada yang jelek. Jadi nggak usah nggak pede gitu, tulisan saya bagus kok, bagus lah ini, cocok ini gitu ya. Saya pilih siapa ya coba ini, yang ini, dua ini berdua kan tadi ya, maju berdua seadanya. Kalian udah bikin kan, udah selesai kan, ya nggak apa-apa, maju dibacakan. Tepuk tangan buat teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Indah Kusumaningrum dari kelas 11-5. Perkenalkan, nama saya Fariza dari kelas 11-5. Ditunjukkan gambarnya dulu, inspirasinya dari mana? Ditunjukkan ke temannya, ini gambarnya. Diterangkan. Siapa itu? Saya. Oh ya, itu lagi duduk gitu ya. Itu ada kenangan tersimpan di dalam foto itu kayaknya. Silahkan dibacakan puisinya. Perwakilan salah satu. Yang satunya mendoakan. Ayo. Atau cak bait nggak apa-apa. I really hope I never lose you. I really hope my love for you never ends. You bring me the new world, the world that pulled me from the cruel world, and hugged me. And by that, I will never walk in Cornelia Street again, the street haunted with worst memories. Tepuk tangan buat temennya. Ini maksudnya ini ya, kamu berharap dia tidak pergi gitu kah? Atau gimana? Kamu berharap apa? Kan itu fotonya pas bareng berdua. Terus pas lihat foto itu langsung mikir kalau orangnya itu bantu saya buat keluar dari apa? Kayak aku malah keluar dari kayak malah bagian lagi. Iya. Oh ya, ini maksudnya puisinya dia berterima kasih gitu ya kepada orang yang telah membantu dia keluar dari kesedihan atau keterpurukannya pada saat itu. Sekarang dia sudah happy seperti ini gitu ya. Tepuk tangan sekali lagi buat temennya. Terima kasih. Oke, sangat keren juga. Ternyata teman-teman adik-adik ini
punya jiwa menulis. Atau mungkin kita satu lagi Kak. Satu kelompok lagi Oh gimana? ya, satu lagi. Oh, dua lagi. Dua oke, dua request, lagi. Request dari Yang satu cowok nanti Kak ya. Requesting iya. oke. Yang satu Yang cowok. ini biasanya kan cowok tidak bercerita. Jadi Iya, benar. Cowok menulis. jadi cowok menulis. Jadi mau tahu ini yang mana ini? Yang mana ini, Kak? Ini yang Kira-kira. siap yang mana? Ini kayaknya diam-diam berdua itu sudah siap Kak itu Kak. Oh ya, Oh ya, diam. berdua. Silakan berdua itu dua solo Duet maut ya. duet mau ayo silakan maju. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dava Eko Prastio dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Ilham Jati Prakoso dari kelas 10-2. Jadi ini foto dari razia kemarin. Karena fotonya razia, jadi judul dari cerpen ini adalah razia. Ayo silakan dibacakan salah satu, yang satu mendoakan. Razia. Siang kemarin di sekolah ini terdengar pengumuman untuk berkumpul. Suara itu berkata persiapan apel. Kupikir apel apa yang dilaksanakan siang itu? Saat aku berkumpul di lapangan yang diteduhi atap besi dan terdengar kata razia. Suasana tegang menyelimuti diri, berpikir akankah diriku terkena razia untuk pertama kalinya. Melihat petugas berkeliling mengecek satu persatu kelengkapan siswa yang ada di lapangan waktu itu, senang hatiku ketika mengetahui diriku tidak terkena razia. Beberapa menit kemudian, seluruh siswa yang tidak terkena razia dipersilahkan kembali ke kelas. Aku terkejut ketika melihat seisi kelas yang berantakan dan ternyata razia juga dilakukan di dalam kelas. Wah, tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Ini dia mencurahkan isi hatinya ya. Benar-benar lelaki tidak bercerita langsung, tapi bercerita dalam karya tulisnya. Ini bagus sekali, penataan kalimatnya juga sangat bagus. Kamu suka nulis? Suka nulis enggak? Oh, terpaksa. Jangan jadikan ini sebagai tekanan, tapi healing. Kamu kan mencurahkan isi hatimu kan. Kemarin saya sebel banget di razia, tapi saya enggak lah, saya aman. Saya murid baik. Jadi kamu mencurahkan di situ. Itu kalau kamu bisa mengembangkan kata-katanya sudah tertata, kamu bisa dikembangkan lagi buat nulis-nulis yang lain nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, sebentar Kak, sebelum kembali ngomong ini ceritanya aslinya dari siapa? Iya. Apa kalian berdua mengalami ini? Oke, nggak apa-apa, ini nanti buat kenang-kenangan di akhir pas saat lulus ya. Soalnya kan ini kan kalau nggak ada ini nanti kalian nggak punya cerita. Ternyata kisah nyata. Siapa yang razia? Oke, nggak apa-apa. Jangan takut Mas Gawo. Lain kali harus lengkap ya. Nanti dirazia sama para tatip-tatip keren, Mapong. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman kalian. Silakan Kak, bisa dipilih satu lagi. Satu lagi itu kayaknya di belakang sudah saya gitu. Ayo silakan yang belakang itu perempuan duet. Silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Septia Ramadhani dari kelas 10-3. Dan saya Keisha Fitriana Kansa dari kelas 10-1. Jadi ini adalah foto waktu saya mau pergi ke Solo tapi mengalami sebuah hal yang kurang mengenakan. Kecopetan. Kecopetan. Silakan dibacakan. Jadi judulnya Bendera Putih Bukanlah Tanda Menyerah. Hembusan angin menusuk kulit ia. Lelaki tua itu tengah sibuk dengan seseorang yang menggunakan seragam gagah perkasa. Malam itu kota tampak sunyi. Hanya ada kami, sang pelapor yang tengah meminta keadilan.
Perasaan sedih, takut, bercampur aduk. Ia hanya menatap angin yang terus mencoba agar tumbuhan di sekitarnya menari. Keputusasaan terus menghampiri ia dan lelaki tua itu. Dengan berbisik, menyerah saja. Hanya ada dua pilihan. Dengan keadilan yang harus kita lepas atau terus maju menembus dinding penghalang. Dengan waktu yang terus mengejar, kebingungan yang terus menghantui. Ia dan lelaki tua itu akhirnya memutuskan untuk menyerah dan mengangkat bendera putih. Tapi itu bukanlah menyerah yang sesungguhnya, karena lelaki tua dan ia itu akan terus melanjutkan kehidupan yang akan berlanjut. Tepuk tangan semuanya. Wah ini kata-katanya juga sangat kiasan ya itu. Maksudnya lelaki tua itu orang yang dicopet. Ayah saya. Oh ya, ya. Oh ya. Kamu memang suka nulis? Kalian suka nulis? Saya. Oh suka nulis apa? Sudah pernah? Masih nulis. Tapi dia pernah bikin novel. Bukan novel. Biasanya Udah terbit di Wattpad. Oh sudah ada di Wattpad. Saya juga mau loh kalau tahu judulnya saya baca nggak apa-apa. Nanti dikembangkan lagi bakatnya kalian berdua dan semuanya kalau punya keinginan nulis kayak saya pengen nulis tapi saya bingung. Terus aja tadi tips-tipsnya tadi lihat senja, baca novel, terus apalagi tuh di foto apapun itu bisa diabadikan kemudian dijadikan sebagai tulisan. Kalian kan masih muda sekarang jadi kesempatan untuk berkaryanya masih sangat banyak sama masih sangat panjang gitu ya. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, ternyata teman-teman sangat luar biasa, punya kemampuan diam-diam dan sangat luar biasa. Tapi ngomong-ngomong sebelum menutup sesi materi hari ini ada satu buku yang sangat menarik. Nggak tahu ini punyanya siapa? Mungkin bisa diperkenalkan atau bagaimana Kak Ina? Baik, terima kasih ya kamu salfok ternyata. Ini alhamdulillah ini salah satu novel saya yang terbit di tahun 2022 judulnya Tentang Luka Milik Siapa Saja. Nah di sini sebenarnya isinya bukan cerita tentang tokoh-tokoh dan berkonflik itu tidak, tapi isinya lebih ke quote-quote motivasi tentang patah hati, tentang keluarga, tentang persahabatan dan sebagainya. Ini salah satunya ada saya bacakan ya. Ini seperti ini tampilannya kurang lebih seperti ini isinya caption-caption gitu. Duniaku akan tetap baik-baik saja ketika orang tuaku masih setia menghiasi notifikasi ponselku dengan puluhan panggilan tak terjawab darinya. Itu kalian pasti relate ya, kalian tetap akan kalau kalian dicari ini tuh jangan malah apa sih nih nyepam telepon terus saya belum mau pulang ini. Jangan telepon saya gitu, jangan. Kalian harus bersyukur karena kalian masih dicari. Kalau kalian dibiarkan nggak usah masuk rumah, gimana? Jadi itu adalah bentuk cara menghargai. Saya menghargai bagaimana orang tua saya selalu mengkhawatirkan saya melalui sebuah tulisan, begitu. Jadi ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua juga. Kalau kalian biasanya kan kalau sekarang itu suka bikin kata-kata bijak gitu kan ya. Kalian seumuran kalian itu saya dulu juga seperti itu. Jadi bisa kalian kumpulkan saja terus menjadi sebuah caption-caption seperti ini, kemudian dicoba untuk diterbitkan ke salah satu penerbit gitu. Oke, sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang punya jiwa menulis mau membuat novel, silakan kalian buat dan nantinya kalian bisa koordinasi sama pihak perpustakaan SMA Negeri 1 Ponggok biar bisa diterbitkan hasil novel kalian. Boleh kalian lihat juga hasil dari kakak-kakak kelas kalian yang ada di perpustakaan. Itu adalah hasil dari kakak-kakak kalian, kakak-kakak tingkat kalian yang sudah membuat novel dan diterbitkan oleh pihak sekolah dan penerbitannya itu gratis. Jadi kalau kalian punya jiwa menulis jangan disia-siakanlah kemampuan kalian itu. Benar Kak Ika? Betul sekali. Oke, sebelum menutup mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sebelum Kak Ina kembali ke asalnya. Oke, ada pertanyaan atau gimana? Pertanyaan tentang kepenulisan, apapun itu nggak apa-apa atau apapun itu
atau gimana mau? Gimana, ada atau tidak? Kalau malu-malu silakan nanti hubungi sosial medianya Kak Ina. Sebelum menutup, Kak Ina mungkin ada kalimat penutup untuk teman-teman. Mungkin kalimat saya sudah saya singgung di depan tadi. Kalian jangan takut untuk menulis apapun itu, dan dengan kalian masuk ke dunia jurnalistik ini, kalian sudah mencari jati diri kalian bahwa oh saya ini sukanya memotret atau suka dalam kepenulisan. Nah, jika kalian suka memotret adalah kalian sejatinya adalah kalian mengabadikan suatu momen menjadi sebuah objek gambar yang akan bisa dikenang, dan juga kalau kalian bisa menulis, kalian bisa mengabadikan sebuah pertemuan, sebuah peristiwa, sebuah apapun itu menjadi sebuah tulisan yang bisa abadi. Kalian sakit hati, kalian abadikan orang itu dalam tulisan itu, bahwa kalian bisa mengenang, oh kamu dulu menyakiti saya abadikan kamu dalam karya saya gitu. Seenggaknya kalian menjadikan rasa sakit hati atau rasa apapun itu menjadi sebuah karya yang bermanfaat untuk diri kalian sendiri atau orang-orang di sekitar kalian. Baik, terima kasih. Pesannya yaitu jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ina telah sudah memberikan waktunya untuk berkumpul bersama kita, sudah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya mau minta kepada teman-teman semuanya, ini ada kayak apa ya? Nggak ritual apa, tapi ada konsep yang kalau kita sudah menerima atau ilmu, kalian bisa mengucapkan terima kasih Kak Ina sama-sama ya. Bisa semuanya? Oke, hitung 3, 2, 1. Sama-sama teman-teman. Terima kasih sudah menerima sharing-sharing kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Yosua Araitama yang telah memandu jalannya materi yang pertama. Sampai di sesi ini, saya ingin mengingatkan kalian bahwa kita sudah berada di tengah-tengah acara workshop hari ini dan sebentar lagi akan memasuki waktu istirahat. Untuk waktu istirahat, kesepakatan aja, saya mempunyai opsi istirahat sampai pukul 12.30 dan mulai pada pukul itu sampai jam 2. Itu materi ya. Terus sesi kedua, istirahat sampai jam 1, terus dimulai pada pukul itu juga, terus nanti pulang kalian jam 14.30 atau setengah 3. Kita polling aja ya. Yang memilih silakan angkat tangan. Untuk opsi pertama, yang sesi pertama pulangnya istirahatnya sampai jam 12.30. Terus materi nanti pulangnya jam 2. Yang sesi kedua nanti mulai materi lagi jam 1, pulangnya setengah 3. Yang opsi 1. Berarti pakai opsi 1 ya. Nanti setelah saya tutup, jangan keluar dulu, kita melakukan sesi foto dulu ya. Jangan lupa untuk kembali ke ruangan setelah istirahat berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Riz, foto. Gimana? Ada kesana. Jadi Mbak Isna di sini. Gimana Mas? Ya. 1
2, 3. Gantikan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Piye? Oh, kertasnya silahkan ditumpuk di depan ya. Silahkan keluar melakukan ibadah. Kertasnya ditaruh di sini. Dikasih nama. Kertas folionya silahkan yang ada cerpen atau puisinya silahkan dikasih nama. Terus dikumpulkan di depan sini ya. Oh, bolpoin ini. Absen.